Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muslim Putra Perdana Siregar dengan NIM 12050313283 dari Granada Class tentang Data Science. Di sini saya akan menjelaskan tentang prediksi harga saham emiten Telkom menggunakan metode jaringan syaraf, tiruan atau Artificial Neural Network Deep Learning atau yang biasa kita kenal dengan LSTM. Adapun judul yang saya ambil ini itu merupakan adalah ujian praktek domain data science dari Orbit. Kemudian latar belakang dari rumusan masalah. Latar belakang dari saya mengambil materi ini adalah Telkom adalah perusahaan penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Perusahaan ini telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BAI sejak 1995 dan menjadi salah satu saham yang cukup populer di pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, banyak investor dan trader yang tertarik untuk memantau dan memprediksi harga saham Telkom tersebut. Algoritma LSTM dapat digunakan dalam memprediksi harga saham dengan mengambil data harga saham dari waktu ke waktu sebagai input untuk melatih model dan membuat prediksi di kemudian hari. Nah, rumusan masalahnya yaitu antara lain satu, mengapa harus algoritma LSTM? Kedua, bagaimana menentukan prediksi harga saham Telkom dengan menggunakan algoritma LSTM? Ketiga, bagaimana data hasil prediksi saham Telkom? Dan terakhir, apakah data hasil prediksi saham Telkom ini menggunakan algoritma LSTM ini akurat? Oke, langsung saja algoritma LSTM atau Long Short Term Memory. LSTM adalah singkatan dari Long Short Term Memory, yaitu jenis arsitektur jaringan saraf tiruan atau neural network yang digunakan dalam pemrosesan data yang berkelanjutan atau dapat kita sebut dengan sequential data seperti teks, audio, dan bahkan video. Long term shift. Algoritma LSTM menggunakan unit memori khusus yang dapat mempertahankan informasi dalam jangka waktu yang panjang dan memutuskan kapan harus mengabaikan atau mengingat kembali data tersebut. Yang ini memungkinkan algoritma LSTM tersebut untuk mengatasi masalah pergeseran jangka panjang atau yang dapat kita sebut sebagai long term shift yang sering ditemukan dalam pemrosesan data berkelanjutan, sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam tugas seperti prediksi teks, pengenalan suara, dan lain sebagainya. LSTM untuk prediksi saham. Pada umumnya, data harga saham yang digunakan untuk melatih model STM adalah data historis harga saham. Data historis ini diolah menjadi format sequential data, misalnya dengan mengambil harga saham dalam interval waktu tertentu atau yang sama, seperti contohnya interval waktu per hari, per minggu, per bulan, atau bahkan per tahun, dan mengurutkannya berdasarkan waktu tersebut. Nah, di sini dataset yang digunakan dan variabel yang saya ambil, saya menggunakan data set Telkom dari tahun 2017 sampai tahun 2022 yang terhitung mulai dari 1 September, yang dimana saya menggunakan atribut atau variabel date, open, height, low, close, edge close, and volume. Nah, selanjutnya pre-processing data. Di sini saya melakukan 3 tahapan. Yang pertama, mencari none atau not a number atau missing value pada dataset, mencari data pensilan. Kedua, melakukan normalisasi data atau min max normalization dan juga pembagian data training, data testing, dan time series serta menentukan ukuran sekuensnya. Ketiga, modeling menggunakan algoritma LSTM adalah interpretasi evaluasi algoritma menggunakan mean square error atau MSE atau BAPE. Selanjutnya, penerapan model algoritma LSTM. Yang pertama itu tadi menentukan arsitektur algoritma LSTM. Di sini saya menggunakan kode program regresor yang sama dengan sequential. Kemudian menentukan hyperparameter atau jumlah epoch. Di sini saya memasukkan jumlah epoch atau hyperparameter berjumlah 100 agar lebih mudah dalam penghitungan akurasinya. Kemudian ketiga, pelatihan dan validasi algoritma. Keempat, evaluasi performa model menggunakan MSE. Seperti tadi, MSE itu adalah model yang mencari kesalahan dari sebuah data. Jadi semakin dikit MSE itu, semakin lebih baik hasil dari akurasi data. Kelima, prediksi harga saham. Dari yang saya coba dalam Google Colab, menghasilkan hasil prediksi saham seperti gambar tersebut.
Kemudian ukuran hasil kebaikan model dan hasil analisa. Nah, seperti hasil sebelumnya tadi, inilah hasil dari prediksi harga saham yang telah saya prediksi, dan nilai operasi ini sebesar 94,1%, yang jika kita lihat menggunakan saturasi pendapatan Telkom per 1 September tahun 2022. Nah, tahapan selanjutnya adalah demo Google Colab menggunakan penerapan algoritma LTSM atau sebagai bukti bahwa saya telah mengerjakan Google Colab tersebut. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang saya lakukan. Yang pertama adalah melakukan importing beberapa library yang digunakan Pandas. Jadi di sini saya melakukan import data menggunakan upload file dari Google Colab langsung. Setelah itu, saya mendefinisikan tabel-tabel dan variabel serta atribut dari dataset yang saya gunakan. Di sini dataset yang saya gunakan berjumlah 1422 rows dan 7 kolom. Nah, ini adalah dataset Telkom dari tahun 2017 sampai 2018 tersebut. Di sini saya mengubahkan info dari dataset tersebut. Nah, setelah saya melakukan info atau 5 data teratas, di sini saya akan menjelaskan atau mencari NaN pada dataset. Di atas itu adalah data yang NaN not a number, yang data yang tidak value-nya, atau data noise atau outlier yang data pencilan jadi harus dibuang. Dalam membuang data tersebut, saya menggunakan kode program dengan fdrop, yang dimana ini adalah menghilangkan data yang tidak diperlukan. Sehingga data yang telah saya drop itu menghasilkan data seperti ini. Nah, melakukan pengambilan kolom nilai harga bukan saham Telkom. Di sini saya melakukan pengambilan kolom nilai yang bukan harga dari Telkom tersebut. Kemudian, membagi dua data yang digunakan menjadi data training dan data test. Setelah saya membagikan data training dan test, saya melakukan scaling 0 sampai 1 pada dataset atau perbandingan 0 sampai 1. Kemudian, membagi data training yang sudah di-scaling menjadi input time series dan output. Pada program ini, output akan dianalisis menggunakan 120 data sebelum outputnya. Kemudian, mengubah list X training dan Y training menjadi NumPy array, yang dimana NumPy array ini adalah model berbentuk angka. Kemudian, melakukan reshaping pada X train menjadi 3 dimensi yang akan digunakan sebagai input dari algoritma RNN atau model RNN. Setelah saya melakukan itu, saya melakukan importing untuk library keras yang akan digunakan dalam pembuatan arsitektur RNN. LSTM digunakan untuk membuat neuron long short term memory, dan dropout itu digunakan untuk mengurangi overfitting pada model atau mengurangi data-data yang tidak diperlukan lagi. Setelah saya membuangnya, saya membuat arsitektur RNN dengan LSTM 4 stack. Pada masing-masing stack terdapat 50 neurons. Pada tahap ini digunakan output sebanyak 1 neuron karena hasil yang digunakan adalah nilai regresi. Pada arsitektur ini akan dilakukan dropout sebanyak 20% dari 50 neuron yang telah saya lakukan tadi. Sehingga dengan demikian nilai dari 10 neuron acak akan diabaikan dalam melakukan backpropagation. Setelah itu saya melakukan compile pada model RNN, yang dimana menggunakan 100 epoch dengan size 32. Berikut adalah hasil epoch 100 yang telah saya compilekan. Nah, setelah itu melakukan training pada data menggunakan model yang sudah dibuat. Di sini saya melakukan data training yang sebelumnya adalah data set. Kemudian setelah saya melakukan data training, saya mempersiapkan data testing untuk mengecek model yang telah dibuat tadi. Setelah saya mengecek model yang telah dibuat, kemudian saya membuat list untuk data time series yang akan diprediksi. Time series sebanyak 120 data atau dengan kata lain 120 hari. Kemudian melakukan reshaping pada X-text dalam bentuk 3 dimensi array sesuai dengan input pada model. Dan melakukan prediksi dataset menggunakan model RNN yang sudah dibuat. Berikut hasil prediksi dengan model RNN yang saya buat menghasilkan plotting nilai prediksi dan real pada 50 harga open saham terakhir Telkom. Nah, untuk menilai keakuratan dari hasil model RNN ini, saya menggunakan model MSE, yang dimana model MSE adalah model yang jika angkanya semakin kecil, maka
model tersebut akan semakin akurat atau hasil tersebut semakin akurat. Di sini model saya menunjukkan 100,2 yang dimana saya bulatkan menjadi 100. Kemudian untuk mendapatkan hasil yang lebih pasti, saya menggunakan model MAPE yang dimana model MAPE ini menghasilkan missing value atau error sebesar 5,9%. Yang dimana jika saya hitung, maka penghitungannya adalah 100% dikurang 59% yang menghasilkan hasil menjadi 94,1%. Yang dimana hasil tersebut sangat tinggi untuk akurasi dari sebuah Nah, di sini saya mencari saturasi dari pembuktian menggunakan algoritma saya tersebut. Di sini saya mengambil dari hasil sekuritas dari platform Ajaib yang dimana hasil saham Telkom per 1 September tahun 2002. Nah, dari pembuktian tersebut menjelaskan bahwasanya hasil yang kita coba adalah akurat. Bahwa per 1 September 2022 saham Telkom itu REB atau yang biasa kita sebut auto rejection bawah, turun harga sahamnya. Jadi bisa dikatakan bahwa model RN ini akurat untuk memprediksi harga saham berdasarkan time series yang terjadi di masa lalu. Untuk sekarang, belum ada rebound dari hasil saham Telkom di tahun 2022 ini. Oke, kemudian hasil prediksi algoritma LSTM dan kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu adalah menjawab 3 latar belakang atau rumusan masalah yang telah saya rangkum tadi. Yang pertama, mengapa harus LSTM? Pertama, karena LSTM menggunakan memori khusus yang dapat mempertahankan informasi dalam waktu yang lama. Kemudian, bagaimana menentukan harga saham Telkom? Di sini saya menggunakan data historis Telkom yang telah lewat dari tahun 2017 sampai 2022 yang terhitung mulai dari tanggal 1 September. Dengan mengolahnya menjadi format segmental data atau mengambil data dalam interval waktu yang sama seperti hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi pekan, bulan demi bulan. Nah, berikutnya apakah hasil prediksi saham Telkom dengan LSTM akurat? Dengan menggunakan pre-processing, pemodelan, evaluasi, validasi, dan hasil prediksi, saya menggunakan model MSE dengan mencari nilai error yang didapat sebesar 5,9%, maka hasil penghitungan itu adalah 100 dikurang 5,9% menjadi 94,1%. Mungkin itu saja penerapan algoritma LT dan LSTM yang saya gunakan pada Google Colab pada hari ini. Atas pertanyaan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.